Prabowo, tolak SDA-RI dikelola Uni Eropa, diplomat Barat sontak, serang Prabowo, dengan sebutan diktator. Kita semua tahu, bahwa Uni Eropa dan kroninya, menginginkan sumber daya alam Indonesia. Terutama nikel, namun masalahnya, nikel ini di-stop ekspor mentahnya. Oleh pemerintahan Indonesia, termasuk ke depan nanti oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Tentu saja situasi ini membuat Uni Eropa tanpa celah sedikit pun. Kemudian Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada getakan-kertakan semacam itu karena prioritas kami adalah hilirisasi. Silahkan kalian sebut kami diktator, monopoli, yang jelas kami punya satu tekad, yakni hilirisasi, karena seperti yang kita ketahui, menghadiri forum internasional di Singapura, tentu saja tawaran dan nego-nego do balik meja pasti ada, namun Prabowo menolak itu semua. Kita sadar, bahwa terkadang negara maju, membuat sistem, yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, memang jadi primadona bagi bangsa asing, untuk menguasai SDA-nya, begitu pula gugatan Uni Eropa akan nikel RI, masa kita dilarang mengolah itu semua di dalam negeri, dengan tegas pihak-pihak terkait dari Indonesia menentang itu semua, dengan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak sepenuhnya, akan semua kebijakan yang meliputi industri di dalam negeri. Statement ini sangat masuk akal. Indonesia menurutnya memiliki potensi sumber daya alam, yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Bukan hanya hasil tambang, negeri ini juga mempunyai produksi sumber daya alam laut, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Namun sayang, Indonesia selama ini cukup dirugikan karena hanya mengekspor bahan baku mentah. Sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan bangsa ini. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, kata Jokowi. Anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan, melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Gugatan itu terjadi lantaran Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak 2020 silam. Indonesia diketahui mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO, namun Indonesia tetap mengajukan banding. Dan perlu diingat untuk situasi bahaya atau tidak, jelas kita berada dalam situasi yang tak menguntungkan di WTO, namun tenang, pemerintah kita tahu, apa yang mesti mereka lakukan, dan sengketa hukum seperti ini wajib dituntaskan, agar tidak memberi pengaruh buruk atau sentimen negatif, pada iklim investasi dalam negeri, terutama pada sektor industri. Mari kita doakan untuk kemajuan bangsa ini. Prabowo, tolak SDA-RI dikelola Uni Eropa, diplomat Barat sontak, serang Prabowo, dengan sebutan diktator. Kita semua tahu, bahwa Uni Eropa dan kroninya, menginginkan sumber daya alam Indonesia. Terutama nikel, namun masalahnya, nikel ini di-stop ekspor mentahnya. Oleh pemerintahan Indonesia, termasuk ke depan nanti oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Tentu saja situasi ini membuat Uni Eropa tanpa celah sedikit pun. Kemudian Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada getakan-kertakan semacam itu karena prioritas kami adalah hilirisasi. Silahkan kalian sebut kami diktator, monopoli, yang jelas kami punya satu tekad, yakni hilirisasi, karena seperti yang kita ketahui, menghadiri forum internasional di Singapura, tentu saja tawaran dan nego-nego do balik meja pasti ada, namun Prabowo menolak itu semua. Kita sadar, bahwa terkadang negara maju, membuat sistem, yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, memang jadi primadona bagi bangsa asing, untuk menguasai SDA-nya, begitu pula gugatan Uni Eropa akan nikel RI,
masa kita dilarang mengolah itu semua di dalam negeri?" Dengan tegas pihak-pihak terkait dari Indonesia menentang itu semua, dengan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak sepenuhnya akan semua kebijakan yang meliputi industri di dalam negeri. Statement ini sangat masuk akal. Indonesia menurutnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Bukan hanya hasil tambang, negeri ini juga mempunyai produksi sumber daya alam laut, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Namun sayang, Indonesia selama ini cukup dirugikan karena hanya mengekspor bahan baku mentah. Sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan bangsa ini. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, kata Jokowi. Anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan, melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Gugatan itu terjadi lantaran Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak 2020 silam. Indonesia diketahui mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO, namun Indonesia tetap mengajukan banding. Dan perlu diingat untuk situasi bahaya atau tidak, jelas kita berada dalam situasi yang tak menguntungkan di WTO, namun tenang, pemerintah kita tahu apa yang mesti mereka lakukan, dan sengketa hukum seperti ini wajib dituntaskan, agar tidak memberi pengaruh buruk atau sentimen negatif pada iklim investasi dalam negeri, terutama pada sektor industri. Mari kita doakan untuk kemajuan bangsa ini.